Halo semuanya, nama saya Mikael. Di sini saya ingin melanjutkan pembahasan dari video saya yang sebelumnya, mana saya sudah membuat sebuah tampilan login, yaitu tampilan berikut. Nah, di sini saya ingin melanjutkan pembahasan di mana saya akan menjelaskan tentang pop-up yaitu snack bar dan cara untuk menggunakan fungsi login ini. Nah, jadi untuk perbaikan aja di sini kan pertama kali saat kita membuka aplikasi ada tampilan login. Nah, setelah login baru kita masuk ke tampilan utama aplikasinya, yaitu main activity ini. Nah, jadi untuk memperbaiki tersebut, saya mengubah bagian, saya mengubah sebuah file, yaitu di folder manifest dengan nama Android manifest XML ini. Nah, di folder ini kalian bakal melihat bahwa main activity ini memiliki exportednya tuh dengan fungsi ini di dalamnya. Nah, jadi untuk melakukan hal sama ke activity login yaitu silakan ubah ini exported yaitu dan kopilah atau cut fungsi ini dan masukin ke dalam activity berikut. Nah, dan jangan lupa ini ubah ke false karena nanti bentuk hasilnya. Nah, kalau sudah selesai maka tampilan utamanya harusnya adalah activity login ini. Nah, untuk yang kedua yaitu tampilan snack bar. Nah, di sini saya sudah buat 3 button nih. Jadi untuk tunjukkan saja di sini bila saya klik snackbar 1 bakal muncul teks ini. Nah ini pop-up yang bakal kita buat nih. Jadi untuk membuatnya itu caranya ada ke second activity sini. Nah selanjutnya saya akan pergi ke bagian saya klik button ini yang dimana saya sudah deklarasikan di bagian sini. Nah jadi yang mau kita buat dalam perintahnya adalah ini file view yang dimana dia bakal menyimpan sebuah konten. Nah, konten ini bisa kita anggap sebagai boxnya lah. Nah, selanjutnya ada file snack bar, di mana dia bakal membuat sebuah snack bar, di mana boxnya ditentukan dari kontennya yang berisikan sebuah teks yaitu ini snack bar 1 dengan ukuran snack barnya ada lengthnya long atau panjang. Nah, di mana kalau kita mau tampilkan, kita harus memanggil nama variabelnya dan kita masukin perintah show ini. Dimana bila kita klik dia harusnya muncul. Nah, di sini kan ada nampak kayak teks sandu di situ, linknya kan. Ini kalau kita klik dia bakal munculin tombol undo di klik. Nah, hal ini terjadi kalau saya masukin fungsi ini, yaitu set action. Yang fungsinya mirip dengan button ini, set on click. Jadi kalau diklik, dia bakal tekan tombol dengan nama undo, baru dia bakal lakuin membuat sebuah teks di mana teks ini akan menampilkan pesan tombol undo diklik yang dimana panjangnya ya sama dibuat long. Jadi kalau saya klik tombol undo-nya dia bakal muncul pop-up teks di sini tombol undo diklik. Nah, selanjutnya ada snack bar kedua yang fungsinya sama gitu. Kalau saya klik dia bakal muncul pop-up-nya. Tapi di sini beda kok pendek fungsinya itu show snack bar gini aja. Nah, jadi untuk buat fungsi ini kita harus buat sebuah function gitu. Nah, jadi guna function ini tuh dia untuk mempermudah kita terutama dengan pembuatan fungsi. Dimana kalau kita buat aplikasi ini, kan fungsi pasti banyak lah. Dan di mana sebagai contoh saya punya 2 nih. Nah, jadi biar tidak usah ketik ulang lagi, saya buat sebuah function, yaitu function namanya show snackbar dengan isi parameternya ada variabel message yang bertipe string atau kata lah, kata kalimat. Nah, mana dia bakal lakuin sama yaitu mengambil konten dan bakal ditampilkan di mana yang ditampilkan ada sebuah message yang kita masukin ke parameter ini saat kita panggil. Nah, baru ditampilkan snackbar-nya. Nah, jadi karena pesan yang saya masukin ini snackbar 2, berarti dia bakal tampilkan pesan snackbar 2 di sini. Nah, jadi guna function ini ya kalau kita punya fungsi yang sama untuk button-button tertentu apalagi banyak ya kayak 10 atau lebih kan capek buat ketik ini atau copy paste gitu. Nah, jadi dibuat aja function ini dan mempermudah biar kita tinggal panggil namanya dan masukin aja nih parameter ya. Nah, jadi kalau saya klik ya sama lah hasilnya. Nah, selanjutnya adalah alert dialog. Nah,
Kalau dialog ini kalau kita klik dia ya muncul box ini di mana kita sering lah lihat nih. Kalau misalnya aplikasi lagi nge-crash kan nggak mau jalan atau mungkin bagi kalian suka apalah hapus akun gitu, akun sosial media. Nah, di sini kan cara membuatnya itu dari perintah ini. Mana alat dialog builder yang bakal ngebuild kotak sini. Kotak ini bakal dibuild. Terus set title-nya, di mana kita buat judulnya. Buat set message-nya, apa isi. Isi dari box itu. Baru set positive button atau set negative button. Dan di mana positive button-nya sesuai namanya button kan. Berarti kita bisa klik gitu. Dan di mana fungsinya adalah untuk yes. Jembatan di sini fungsinya tampil untuk pindahin kita ke main activity bila ditekan. Nah, terus dia juga bakal tampilin teks juga. Ini mana saya buat di sini. Teks oke to select dot show. Nah, sama seperti perintah ini. Ada show-nya. Udah tampil gitu teksnya. Nah, selanjutnya adalah tombol no. Tombol no ni kalau diklik dia bakal pindahin kita ke activity login. Nah, yang dimana tampilan awal lah, tampilan login. Nah, di mana kan terlihat dialog interface switch dialog interface dismiss ini jangan perlu diperhatikan lah. Kenapa? Karena sama saat kita mendeklarasikan variabel di mana awalnya kan antara var atau val gitu. Jadi ini kayak kondisi untuk mendeklarasikannya saja gitu. Jadi nggak perlu dipikirkan kali. Nah, untuk tes yang ada saya klik yes dan bakal ke activity main. Yang mana muncul teks oke di sini kan. Nah, kalau saya klik no, dia bakal pindah saya ke tampilan login. Nah, di bagian login ini lumayan ribet ya. Kenapa? Karena kan kalau login yang kita sesuai username sama password kita, kalau sesuai dengan apa yang terdapat di dalam aplikasi itu, ya kita masuk kan. Yang dimana kalau saya buat user sama password sama, saya bakal dipindahin ke main activity. Nah, cuman yang di sini agak ribetnya adalah variabelnya. Yang dimana kan kita kan di sini saya sudah membuat registrasi nih. Nah, registrasi itu gunanya kita tambahin akun kita yang kita buat. Nah, masalahnya di situ. Mana kan login nih, kan ada variabel nih. Variabel login, regis ini dia bakal nyimpan data. Cuma masalahnya nilai yang disimpannya tuh, kalau kita mau ubah kan berarti kita harus ubah di activity login. Nggak bisa di activity regis ini, yang dimana tempat regis ya. Itu bisa jadi masalah karena kita nggak bisa ubah. Jadi meskipun kita sudah regis, ya nilai yang disesuaikan kan nggak bakal berubah. Nah, jadi digunakan suatu fungsi namanya set preference ini. Set preference ini. Jadi ini gunanya itu dia bakal menyimpan data yang dimana data yang tersimpan itu universal gitu. Nggak cuma bisa dipakai di sini aja, tapi di semua kelas-kelas ini. Nah, jadi kita buat sebuah variabel yang bisa menyimpan data universal. Nah, jadi untuk mendeklarasikannya saya buatnya di bagian registrasi di sini. Mana kalau saya klik register kan nampak ada username, password dan confirm password ini. Nah, di sini kan saya sudah ambil datanya, terus saya sesuaikan berdasarkan password ini. Apakah password dengan confirm password sama? Kalau sama baru dimulai set preference ini. Baru kita masukin nilainya. Nah, jadi untuk mendeklarasikan kita pertama harus punya variabel yang menyimpan fungsinya dulu. Nah, ini kan kelas nih, punya objek lain. Nah, kita buat objek sebagai avatar baru kita get set preference, baru nama dari preference-nya tersebut. Baru konteks mode private mode private ini artinya objek ini private gitu. Yang artinya kita cuma bisa punya di satu kelas ini. Jadi kalau kayak mau buat di kelas login lagi, seperti saya, kita harus deklarasikan lagi kayak gini. Sama kan? Harus dideklarasikan lagi. Kenapa? Karena dia private. Tapi kalau publik, kita bisa pakai di semua folder ini. Bisa kita pakai. Tapi karena saya buat private, jadi harus buat ngulang lagi. Tergantung dari file yang mau dipakai lagi. Nah, karena sudah dikasihkan objeknya yang representasi atau avatarnya, baru kita gunain fungsi editor ini. Editor sama dengan set edit. Yang dimana dia bakal melakukan edit terhadap set preference yang isinya diedit lah.
Nah, jadi dia bakal edit masukin string itu sebuah variabel username dan nilainya ada user. Nah, ini bisa kita anggap sebagai variabel kenapa? Karena saat kita memanggil kita bakal panggil ini. Yang dimana yang dipanggil ini ya isi nilainya ini. Jadi ini kita bisa anggap sebagai variabelnya. Jadi karena saya mau masukin dua nilai yaitu password dan username ini, jadi saya masukin nilai password ke dalam variabel password dan nilai user ke dalam username. Nah, setelah itu kita apply. Kalau tidak di-apply, dia gak bakal berubah. Nah, setelah berhasil, akan dipindahkan ke bagian tampilan login ini. Nah, ini saya tes ya di sini. Ya, karena saya belum masukin nilainya, ya gak bisa. Jadi, saya masukin get dengan password sampai 1 sampai 5 dan saya login. Nah, di sini kan masuk ke tampilan login. Yang kita regis kan harusnya masuk kan type gitu sesuai. Nah, jadi untuk ambil nilai tersebut caranya gini. File username di mana username file ini bakal menyimpan nilai dari set preference itu. Mana yang bakal diambil ada variabel username-nya. Nah, jadi ini cara untuk memanggil variabel kita masukin tadi dari set preference ini. Username cara panggilnya ada dengan set preference get string ini. Yang dimana dia bakal diambil username-nya. Tapi kok bila gak ada isinya dia null gitu. Jadi null. Nah, sama dengan password. Bakal diambil variabel password nilainya kok gak ada null. Nah, setelah diambil kan ya bakal dicek lah digunain sebagai pengecekan. Mana harusnya kan saya masukin type untuk username dan password 1 sampai 5. Jadi kok saya masukin sini yang nama lain dan passwordnya sama, dia tetap gak bisa masuk. Kenapa? Karena passwordnya salah. Tapi kok saya masukin username-nya benar dan passwordnya benar, dia bakal berhasil masuk ke main activity. Jadi dengan batuan set preference ini kita bisa ubah gitu sebuah variabel yang universal. Nah, di sini kan nama type ini kan berubah. Yang dimana di main activity ini saya buatnya type gini. Tapi kok berubah? Nah, itu sama gitu. Dia pakai metode yang sama dimana di main activity saya buat set preference. Saya ambil nilai username-nya dan saya ubah nama dari teksnya agar berubah teksnya dari hi username. Jadi sama gitu. Kita panggil variabel username dari user preference dan saya ubah dan sama seperti bagian di sini. Di mana kan kalau kalian lihat di sini, type ini penjelasan yang saya buat, tapi ini berubah dari username saya. Nah, jadi user preference itu bagus apalagi digunakan di project kita ini sangat guna. Jadi sekian aja itu untuk penjelasan saya tentang snack bar, terus alert dialog pop-up-nya. Baru get set preference ni yang dimana kita bisa anggap sebagai sebuah variabel yang universal lah. Nah, dan beberapa fungsi login ni. Secara simple fungsi login ni ya sama sih, cuma untuk cek gini. Ini cuma tambahan untuk pop-up-nya aja. Nah, jadi sekian itu aja untuk video kali ini. Maaf bila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang lengkap, terutama pada penjelasannya gitu kan. Nah, itu saja dari saya. Terima kasih. Bye-bye.